Bab 71. Sepasang kekasih memasuki lift. Keesokan harinya, cuaca tidak begitu bersahabat. Langit terlihat sangat mendung dan gelap, pertanda akan turunnya hujan. Namun Basten tetap memaksa dirinya untuk pergi ke kantor. Karena kebetulan hari itu dia kedatangan tamu yang merupakan rekan pejabat pemilik salah satu perusahaan yang lain. Dan sebelum ia pergi dia menitipkan pesan kalau waktu pulangnya mungkin agak kesorean atau terlambat dari jam pulang kerja biasanya. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Canari kembali mengingatkan ibunya untuk bersiap-siap menemui ibu mertuanya. Bu, sapa Canari terdengar gugup. Chan, dengar apa kata ibu. Apapun nantinya yang diceritain ibu Tiara samamu, jangan sampai merubah sikap kamu terhadap siapapun, terutama sama suamimu. Kamu harus tetap seperti biasanya. Shirley menasehati dan menguatkan batin Canari yang bersiap-siap bertemu dengan ibu mertuanya. Tapi kenapa aku merasa sangat gugup, Mam? Tidak seperti biasanya kalau aku bertemu dengan Ibu Tiara. Perkataan Canari terdengar gelisah. Takut jika apa yang akan diceritakan ibu mertuanya semakin menambah masalah di keluarga besar suaminya. Di waktu yang bersamaan, sebuah notifikasi pesan teks masuk di ponsel Canari. Dan ternyata yang mengirimi dia pesan tersebut ialah Ibu Tiara. Mama tunggu di tempat biasa kita bertemu ya. Isi pesan teks dari Ibu Tiara. Mam, Ibu Tiara sudah chat aku. Canari memperlihatkan isi pesan dari Ibu Tiara kepada ibunya. Udah, kamu siap-siap sana. Pokoknya kamu jangan pernah berubah sikap, karena biar bagaimanapun juga kamu pasti akan tahu cerita dalam keluarga suamimu. Jadi menurut ibu lebih cepat lebih baik. Ucap Ibu Shirley menguatkan kembali batin Canari. Canari langsung bergegas dan bersiap-siap, dengan bercampur pemikiran saat itu sebelum menemui ibu mertuanya. Beberapa menit kemudian, sang awan memecahkan sebuah suara petir dan akhirnya sang hujan membasahi bumi, sementara Canari kini sudah siap-siap dan hendak mau berangkat. Mam, hujan. Perkataan Canari lirik. Tidak apa-apa, kamu tetap semangat. Ingat pesan ibu. Selagi kamu berniat baik, ibu tetap berada di posisimu. Shirley kembali menyemangati putri bungsunya. Dan kamu juga harus sudah pulang sebelum suami kamu pulang. Iya bu. Canari memberikan sebuah kode kepada sopir untuk dibawakan payung. Bu, aku permisi dulu ya. Assalamualaikum. Pamit Canari. Di sisi lain, di hari dan waktu yang bersamaan Felty masih terpuruk di apartemen dengan rasa sakit dan musibah yang seharusnya tidak secepat itu memutuskan hubungannya dengan Aldo, apalagi umur pernikahan mereka yang baru berlalu beberapa bulan saja. Pagi itu hati Felty benar-benar terasa sedih dan sakit, ditambah dengan pemandangan langit yang sudah sangat gelap. Dan luka yang sangat sakit ini dia harus lewati sendirian di tempat persembunyiannya saat ini. Hari itu dia telah memantapkan mentalnya untuk bertemu dan berkunjung ke rumah mertuanya. Namun sebelumnya walaupun dia dalam kondisi terluka karena pengkhianatan suaminya, ia sudah memberitahukan lewat pesan teks pada Aldo kalau dia ada rencana untuk pergi ke rumah orang tuanya. Tapi saat itu Aldo membaca pesan darinya, namun tidak dibalas. Sehingga Felty menyimpulkan berarti keputusan Aldo sudah benar-benar bulat untuk mengakhiri hubungan mereka. Beberapa saat kemudian, Felty kini sudah siap-siap dan mau berangkat ke rumah mertuanya.
Jelas sekali yang dirasakan Velty saat itu dan di sepanjang perjalanan hanyalah kesedihan dan tangisan pilunya. Kurang dari 1 jam, Velty kini sudah sampai di kediaman mertuanya. Dan kedatangannya disambut bahagia dengan wajah yang sangat ceria oleh orang tua suaminya. "Pagi Pak, Ma," sapa Velty sambil menyalami tangan mertuanya. "Pagi Nak, sini duduk," jawab ibu mertuanya dengan wajah yang begitu ceria dan bahagia. Hanya beberapa menit saja setelah mereka duduk tanpa basa-basi Velty langsung memulai obrolan. "Sebelumnya aku minta maaf Pak, Ma." Perkataan Velty berhasil membuat wajah yang sangat ceria itu seketika berubah menjadi tegang dan terkejut. "Maksud kamu Nak?" Mama mertua sudah mulai menyimpulkan bahwa kedatangan menantunya pasti membawa kabar buruk. "Iya Mam, sebelumnya aku minta maaf pada kalian. Karena aku tidak bisa menjadi seorang istri yang baik buat Mas Aldo. Aku sangat banyak kelalaian, aku terlalu egois dan lebih mementingkan kepentingan aku sendiri. Dan tidak seharusnya aku katakan ini. Tapi mau tidak mau aku harus mengatakan semuanya. Cepat atau lambatnya pasti kalian juga akan tahu semuanya." Velty mulai merasakan sesak di dalam dadanya. Hatinya mulai terasa sakit dan sedih. Sementara ayah dan ibu mertuanya masih kebingungan kemana arah perkataan Velty yang tiba-tiba meminta maaf di hadapan mereka. "Maksud kamu apa Nak? Apakah kamu dan suamimu sedang berantem?" Tebak ibu mertua yang sudah sangat tidak sabar lagi mendengarkan penjelasan yang jelas dari perkataan menantunya. "Aku sudah melayangkan surat gugatan perceraian untuk Mas Aldo." Velty sambil tertunduk mengatakan hal itu. Dan tanpa ia sadari air matanya akhirnya pecah dan membasahi pipinya. Dengan hati yang semakin sakit. Di waktu yang bersamaan, suara petir terdengar begitu kasar, seolah ikut menangisi berita menyedihkan itu yang barusan diceritain Velty kepada kedua mertuanya. "Nak, setiap rumah tangga pasti selalu mengalami yang namanya masalah. Jangan hanya karena masalah yang ibu mertua mencoba memberikan pencerahan. Mas Aldo udah mengkhianatiku. Dia berselingkuh dengan perempuan lain. Dan bukan hanya sebatas itu saja. Aku menemui banyak tanda ciuman bibir perempuan lain di tubuhnya. Ibu tahu maksudku kan?" Velty memotong pencerahan dari ibu mertuanya. Dan mencoba menguatkan batinnya saat mengatakan hal itu, meskipun hatinya kembali sakit. Berbagai pencerahan diberikan oleh kedua mertuanya. Namun Velty tetap pada prinsipnya. Walaupun sangat sakit perpisahannya dengan Aldo, tapi perbuatan Aldo sangat kejam. Di sisi lain, lebih setengah jam di perjalanan, akhirnya Canari tiba di tempat mereka berjanji ibu mertuanya. "Neng, saya tunggu atau saya pulang aja Neng?" tanya Pak sopir saat Canari turun dari mobil. "Pulang aja Pak, mana tahu aku lama. Nanti aku naik taksi aja kalau pulang," jawab Canari. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 siang. Canari buru-buru menelpon ibu mertua, takut jika ibu Tiara sudah menunggu terlalu lama. "Halo Nak," sapa ibu mertua dengan lembut. "Aku udah nyampai Mam. Mama di mana?" tanya Chan yang belum melihat keberadaan ibu Tiara. "Iya, aku segera ke situ sayang," jawab ibu Tiara langsung menghampiri Canari. Beberapa menit kemudian, sebuah panggilan yang sedari tadi dinantikan oleh Canari. "Sayang," sapa ibu Tiara lagi saat melihat menantunya yang masih berdiri di depan restoran. "Mama,"
sambil menyalami tangan ibu mertua. Dan rasa senang kembali dirasakan oleh Ibu Tiara. Entah mengapa setiap mendengarkan sapaan Mama, ia sangat merasa bahagia. Padahal bukan hanya kali ini ia mendengarkan sapaan itu dari Canari. Nak, kita ngobrol aja di hotel depan sana yuk. Ajak Ibu Tiara sambil menatap sebuah hotel mewah yang tidak jauh dari restoran itu. Canari yang sebelumnya gugup, karena penantian cerita masa lalu itu dari ibu mertuanya, semakin bertambah ajalah kegugupannya di saat Ibu Tiara mengajaknya di sebuah hotel untuk pertemuan mereka kali ini. Dan saat itu Canari tidak banyak protes. Ia mengikuti ajakan ibu mertua dengan penuh kepercayaan diri. Beberapa menit saja mereka menyeberang jalan raya. Kini keduanya sudah sampai di hotel tersebut, dan lebih tepatnya di lobi. Ibu Tiara langsung menuju lift dan Canari hanya mengikuti saja langkah ibu mertuanya. Ting! Bunyi pintu lift saat terbuka, dan kebetulan tidak ada penumpang lain di dalam lift tersebut, hanyalah mereka berdua. Beberapa detik kemudian, bunyi pintu lift kembali berbunyi, pertanda bahwa ada penumpang lain yang akan memasuki lift tersebut. Ting! Pintu lift terbuka, dan sepasang kekasih yang sedang bercumbu mesra memasuki lift tersebut. Dan jelas sekali wajah Canari cuek dan tidak memperhatikan siapa sepasang kekasih itu yang kini sedang gabung dengan mereka di dalam lift. Tunggulah mas, aku malu. Kamu gak sabaran banget sih. Keluh seorang wanita yang merupakan pasangan pria tersebut. Si wanita terlihat protes karena sikap pria itu yang tidak sabaran untuk memasuki kamar hotel yang sudah mereka booking. Lanjut ke bab berikutnya.